Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Zaki dari Prodi Teknik Informatika 17 NIM 1707122660. Nah, sekarang saya akan menjelaskan enkripsi simetris. Adalah enkripsi yang paling sederhana yang melibatkan suatu kunci rahasia untuk menyandingkan atau menguraikan informasi. Nah, enkripsi simetris merupakan teknik lama dan paling terkenal. Metode ini menggunakan kunci rahasia yang bisa berupa angka, kata, atau string huruf acak. Ini adalah gabungan plain text, teks polos, yang dipadukan dengan sebuah konten dengan cara tertentu. Pengiriman dan penerima harus mengetahui kunci rahasia yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi semua pesan. Contoh enkripsi simetris adalah Blobfish, AES, RC4, DES, RC5, dan RC6. Sedangkan algoritma simetris yang paling umum digunakan adalah AES 128, AES 192, dan AES 256. Kelemahan enkripsi simetris ini bahwa semua pihak yang terlibat harus menukar kunci yang digunakan untuk mengenkripsi data sebelum mereka dapat mendekripsikannya. Nah, saya akan menjelaskan tentang substitusi. Adalah jenis metode enkripsi di mana setiap satuan pada teks terang diganti oleh teks tersandi dengan sistem yang teratur. Metode penyadian substitusi telah dipakai dari zaman dulu, kriptografi klasik hingga kini kriptografi modern. Langkah pertama adalah membuat satu tabel substitusi. Tabel substitusi dapat dibuka sesuka hati dengan catatan bahwa penerima pesan memiliki tabel yang sama untuk keperluan deskripsi. Bila label substitusi dibuat secara acak, akan semakin sulit pemecahan hiperteks oleh orang yang tidak berhak. Metode ini dilakukan dengan mengganti setiap huruf dari teks asli dengan huruf lain sebagai huruf sandi yang telah didefinisikan sebelumnya oleh algoritma kunci. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul. Saya dari Teknik Informatika 2017. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang teknik transposisi. Pada teknik transposisi, plain text tetap sama tetapi urutannya diubah. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter di dalam teks. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi. Karena transpose, setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Teknik ini menggunakan permutasi karakter, yang mana dengan menggunakan teknik ini, pesan yang asli tidak dapat dibaca kecuali oleh orang yang memiliki kunci untuk mengembalikan pesan tersebut ke bentuk semula. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf di dalam plain text. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis kriptografi klasik. Yang pertama ada Vigenère cipher. Vigenère cipher mungkin adalah salah satu contoh terbaik dari cipher alfabet majemuk manual. Algoritma ini dipublikasikan oleh diplomat sekaligus seorang kriptologis Prancis, yaitu Blaise de Vigenère pada abad 16. Nah, kemudian yang kedua ada itu AutoKey cipher. Kriptografi AutoKey adalah pengembangan dari kriptografi Caesar dan juga Vigenère. Cara melakukan enkripsi sama seperti kriptografi sebelumnya. Kemudian ada selanjutnya itu reverse cipher. Ini adalah contoh kriptografi klasik yang menggunakan substitusi, yaitu mengganti satu huruf dengan huruf lain ataupun mengubah satu kalimat dengan menuliskan setiap kata secara terbalik. Kemudian selanjutnya ada zigzag cipher. Nah, pada kriptografi kolom zigzag, plain text disusun dalam kelompok huruf yang terdiri dari beberapa huruf. Kemudian huruf-huruf dalam urutan kolom yang dimasukkan secara pola zigzag. Nah, selanjutnya itu ada segitiga cipher. Pada kriptografi kolom triangle,
Plain text disusun dalam kelompok huruf yang terdiri dari beberapa huruf. Kemudian huruf-huruf dalam urutan kolom yang dimasukkan secara pola segitiga. Kemudian ada super enkripsi, kombinasi antara cipher substitusi yaitu Caesar cipher dan cipher transposisi yaitu kolom cipher, sehingga memperoleh cipher yang lebih kuat atau super daripada satu cipher saja. Kemudian yang terakhir ada Enigma Machine. Nah, Enigma Machine ini adalah mesin yang digunakan Jerman selama Perang Dunia Kedua untuk mengenkripsi atau mendekripsi pesan-pesan militer. Nah, sekian mungkin itu saja contoh atau beberapa jenis dari algoritma atau algoritma kriptografi klasik. Ini saya akan menjelaskan tentang stenografi. Sebelum itu saya memperkenalkan diri, nama saya Mdalikin Putra. Pengertian steganografi. Steganografi itu yaitu adalah ilmu, teknik atau seni menyembunyikan pesan rahasia atau hiding message atau tulisan rahasia, covert writing, sehingga keberadaan pesan tidak terdeteksi orang lain kecuali pengirim dan penerima pesan tersebut. Stenografi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu steganos yang artinya itu tersembunyi atau menyembunyikan, dan grafi yang artinya tulisan, sehingga cara lengkap bermakna tulisan yang disembunyikan. Selanjutnya itu adalah tujuan steganografi, di mana tujuannya itu adalah untuk merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan tersembunyi atau sebuah informasi. Dalam praktiknya, kebanyakan pesan yang disembunyikan dengan membuat perubahan tipis terhadap data digital lain yang isinya tidak akan menarik perhatian dari penyerang potensial. Sebagai contoh, sebuah gambar yang terlihat tidak berbahaya. Cara kerja steganografi. Untuk menyisipkan data yang ingin disembunyikan membutuhkan dua unsur. Unsur pertama ialah media penampung seperti citra, suara, video, dan sebagainya yang tidak terlihat mencurigakan untuk menyimpan pesan rahasia. Sedangkan yang kedua yaitu pesan yang ingin disembunyikan, yaitu media penampungannya berupa citra yang disebut cover object, dan citra yang telah disisipi pesan disebut stego object. Bentuk format steganografi. Yang pertama yaitu ada teks. Menurut sejarah, menyembunyikan pesan di dalam teks merupakan salah satu metode yang sering digunakan. Pada umumnya, metode yang digunakan adalah menyembunyikan pesan rahasia disebut huruf N pada setiap kata di dalam pesan teks yang digunakan sebagai media penampung. Yang kedua yaitu gambar atau citra. Penggunaan media gambar adalah yang paling populer untuk steganografi pada masa sekarang ini. Yang ketiga yaitu adalah suara dan video. Untuk menyembunyikan informasi di dalam file suara atau video, tekniknya hampir sama dengan yang digunakan untuk menyimpan pesan di dalam gambar. Satu teknik yang berbeda untuk audio steganografi adalah masking. Meskipun penggunaan steganografi dengan media suara dan video ini cukup berpotensial seperti gambar, namun kapasitas memori yang lebih besar membuat media suara dan video kurang populer karena ketidakpraktisannya. Yang ketiga yaitu yang keempat, protokol, di mana mengacu pada teknik untuk menyisipkan informasi bersama dengan pesan dan protokol kontrol jaringan yang digunakan di dalam transmisi sebuah jaringan. Di model lapisan OSI network terdapat sebuah covert channels, di mana steganografi dapat digunakan sebagai contoh. Sebagai contohnya itu, pesan dapat disembunyikan adalah di bagian header dari paket TCP atau IP di beberapa tempat yang bersifat optimal atau tidak pernah digunakan. Selanjutnya itu kegunaan dari steganografi. Seperti perangkat keamanan lainnya, steganografi dapat digunakan untuk berbagai macam alasan. Beberapa di antaranya itu untuk alasan yang baik, namun dapat juga untuk alasan yang tidak baik.
Steganografi juga dapat digunakan sebagai tag notes untuk citra online. Terakhir, steganografi juga dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan atas kerahasiaan informasi yang berharga untuk menjaga data tersebut dari kemungkinan sabotasi, pencuri, atau dari pihak yang tidak berwenang. Sayangnya, steganografi juga dapat digunakan untuk alasan yang ilegal. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.